Selamat hari Minggu jemaat yang terkasih. Pada hari Minggu 25 Juli 2021 ini, kita melakukan ibadah bersama keluarga secara online. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Pendeta Agus Wiyanto dan Saudara Yohanes Filbert. Marilah kita menyiapkan hati untuk memasuki peribadatan ini. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Tuhan Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi, yang senantiasa memelihara pekerjaan tangannya. Damai, sejahtera, dan kasih Tuhan beserta saudara dan keluarga. Umat yang dikasihi Tuhan, tema ibadah minggu ini adalah memandang pergumulan dengan benar. Mazmur pasalnya yang 145 ayat yang ke-14 sampai yang ke-15 menyatakan, Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Dalam menghadapi pergumulan, pemazmur fokus mengandalkan Tuhan sebagai penopang dan penolong. Marilah kita juga melakukan hal yang sama dalam kehidupan kita. Dalam segala pergumulan hidup, mari andalkan Tuhan yang menopang, menolong, dan memelihara kita. Kita pujikan Kidung Jemaat nomor 417 bait 1 dan bait yang kelima, serahkan pada Tuhan. Semua
Mari kita naikkan doa pengakuan dosa. Kepada jemaat diberi kesempatan untuk berdoa secara pribadi terlebih dahulu. Ya Allah Bapa kami yang Maha Pemurah, di dalam kehidupan kami ini ya Tuhan, kami sebagai manusia yang lemah dan terbatas, kami seringkali terjatuh terhadap dosa-dosa dan pelanggaran yang sudah kami lakukan. Kami memohon ampun kepadamu ya Tuhan, atas setiap dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran yang sudah kami lakukan kepadamu. Oleh karena itu, kiranya Tuhan mau mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Kiranya Tuhan juga mau mengajar kami untuk terus bertobat ya Tuhan, dalam setiap pelanggaran dan dosa-dosa kami. Kiranya Tuhan, Sang Pemurah, mengampuni dosa-dosa kami. Demikianlah ya Tuhan, seruan dosa-dosa dan pelanggaran kami kepadamu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Bagi kita semua yang dengan sungguh mengaku dosa di hadapan Tuhan dan menyerahkan diri kita untuk dibaharui oleh Roh-Nya, sambutlah berita anugerah dari Tuhan dalam Mazmur pasal 145 ayat 18 sampai yang ke-19. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Mendengarkan teriak mereka, minta tolong dan menyelamatkan mereka. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kiranya kasih Tuhan yang memerdekakan kita senantiasa memenuhi hati dan kehidupan kita,
sehingga kita dimampukan untuk senantiasa hidup dalam cinta kasih dan pengampunan seorang akan yang lain. Damai Tuhan beserta kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami ucap syukur ya Tuhan ketika sampai saat ini kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jika sebentar kami ingin mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan, kiranya Tuhan mau melingkupi kami dengan hikmat-Mu, sehingga ketika firman yang nanti akan kami baca, yang akan kami dengar dan kami renungkan, dapat kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Buka telinga kami ya Tuhan untuk selalu mendengar kebenaran firman Tuhan. Buka hati kami juga untuk dapat menerima Tuhan Yesus untuk masuk dalam setiap kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus mengadakan mujizat dan memberi makan 5.000 orang yang mengikutinya. Dengarkanlah Injil Yesus Kristus dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai yang dengan 21. Sebagaimana diceritakan dalam video berikut. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung, dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti, supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu,
mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, Aku ini, jangan takut. mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu. Dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Tema hari ini adalah memandang pergumulan dengan benar. Saudara-saudara, mana yang menarik dari bacaan kita hari ini? Ada 2 mujizat. Mujizat Yesus di pinggir danau atau mujizat Yesus berjalan di atas air. Ketika laut bergelora, lalu Yesus datang di situ. Mana kira-kira yang lebih wow, memikat kita? Tapi semua mujizat ini terjadi di Danau Galilea sebagai lokasinya. Bacaan kita, kisah kita itu rupanya diawali. Yesus berangkat ke seberang danau. Namanya Danau Tiberias atau Danau Galilea. Dan orang banyak mengikuti Yesus. Itu kisah awalnya. Lalu bagaimana ceritanya? Ceritanya dimulai dengan Yesus mengajar. Lalu muncul ada kesulitan. Lalu bacaan kita mau menggambarkan ada 2 kesulitan. 2 problem. 2 masalah yang harus dihadapi alias 2 masalah yang harus diselesaikan oleh murid-muridnya. Saudara, meskipun ada masalah, tapi selalu ada jalan keluarnya. Maka tercatat ada 2 mujizat. Ditulis di sini 2 tanda ajaib. 2 tanda ajaib yang masing-masing disaksikan muridnya, dialami para muridnya. Lalu bagaimana kisah ini ditutup bacaan kita? Ada peneguhan. Peneguhan dari Yesus. Ada penegasan dari Yesus. Ada kata-kata yang menguatkan. Apa kata-kata yang menguatkan? Ini aku, ini Yesus, jangan takut. Lalu ketika melihat ada masalah di depan mata, masalah itu harus diatasi? Ya. Nah, masalah itu bisa diatasi? Ya. Lalu pesannya untuk kita apa? Kita diajar untuk percaya. Percaya sambil memandang persoalan itu dengan benar. Dan mencari jalan keluar yang benar.
Mari kita ikuti kisah ini. Kisah ini jikalau dibedah, saudara-saudara, tadi dikatakan ada dua kesulitan. Kesulitan pertama terjadi di tepi danau. Kesulitan yang kedua ketika berada di tengah danau, Danau Galilea. Lalu yang namanya kesulitan ya tetap saja sebagai sebuah kesulitan. Kesulitan itu harus diatasi. Kesulitan ini harus dicari jalan keluarnya. Itu saudara-saudara. Nah, jika diamati masalahnya, masalah yang satu terjadi di siang hari atau sore hari. Masalah yang kedua terjadi malam hari. Saudara-saudara, jadi masalah bisa terjadi setiap waktu, setiap situasi. Tapi pesannya saudara-saudara, para murid diminta untuk menyelesaikan masalah itu. Mari kita refleksikan untuk hidup kita. Saudara-saudara, memandang pergumulan dengan benar. Saudara-saudara, pergumulan boleh ada pada kita. Masalah boleh kita alami. Kesulitan hidup bisa saja terjadi. Lalu bisa terjadi setiap waktu atau sewaktu-waktu. Bisa datang waktunya, bisa pagi, bisa siang, bisa tengah hari, bisa sore hari, bisa malam hari. Seperti gambaran dalam bacaan kita, saudara-saudara. Bahkan sampai subuh pun, Yesus baru datang menghampiri. Itu berarti apa? Berarti membutuhkan waktu. Waktu beberapa jam bagi para murid pada waktu itu. Mengatasi angin sakal di Danau Tiberias. Saudara-saudara, yang menjadi pertanyaan kita adalah, masihkah kita mendengar suara Tuhan di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah problem hidup, di tengah-tengah masalah hidup? Kalau masih mendengar kehadiran Tuhan, saudara-saudara, masihkah kita terfokus pada suaranya? Masihkah kita mengenal kehadirannya? Saudara-saudara, ada saatnya Tuhan datang dengan jelas. Ada saatnya di kisah yang kedua, kesulitan yang kedua, masalah yang kedua, Tuhan hadir dalam samar-samar. Bagaikan sosok lelaki di malam hari yang mengenalkan dirinya, ini aku, jangan takut. Lalu pesannya, baik kehadirannya yang jelas maupun kehadirannya yang samar-samar, kita harus mengenalinya. Lalu pesannya cukup bagi kita kalau Tuhan mengatakan ini aku, jangan takut. Ketika ketakutan ada pada kita, saudara-saudara, Alkitab menggambarkan ketakutan, tulisan jangan takut ada 365 kali. Jangan takut berarti cukup di dalam Alkitab kalau setahun ada 365 hari. Kata jangan takut cukup menjadi pegangan kita dan menguatkan kita kalau kita mau memandang masalah itu dengan iman. Saudara, mari kita bedah lebih lanjut lagi bacaan kita. Injil Yohanes 6 ayat 1 sampai 21. Saudara-saudara, di sini digambarkan, saudara-saudara, bacaan kita, mujizat terjadi di tepi Danau Galilea. Tapi sebelum kita ngomong tentang Danau Galilea, ada sebuah desa di ujung sana yang namanya Tabga. Jadi yang namanya Tabga ini adalah sebuah wilayah barat laut Galilea. Tabga ini artinya 7 mata air. 7 sumber mata air panas yang memancar. Lalu air itu mengalir sampai Danau Galilea, sampai dengan Sungai Yordan. Kita akan melihat tayangan video ini. Video ini akan menjelaskan bagaimana kira-kira situasinya. Situasi Kapernaum, situasi Danau Tiberias yang ada sekarang ini. Saudara-saudara, kalau ada wilayah di barat laut Galilea yang namanya Tabga, nah justru disitulah sumber air panas yang memancar keluar. Lalu disitulah konon banyak ikan yang ada di sana.
Maka sekitar danau ini pada waktu Yesus hidup, tumbuh kota-kota sepanjang danau Galilea ini. Salah satu kota yang terkenal yaitu Kapernaum yang menjadi pusat markas Yesus. Lalu ada kota di dekat sana yang namanya Betsaida. Yesus seringkali berkunjung ke sana. Kota ini adalah tempat Rasul Petrus sebelum menetap di kota Kapernaum. Di situ, saudara-saudara. Lalu saudara-saudara, ceritanya di tepi danau Galilea, tempat Yesus mengajar dengan 5.000 orang pendengarnya, ada mujizat. Mujizat apa? Pelipat gandaan. 2 ikan dan 5 roti. Yang dicatat di dalam Injil Yohanes, tapi juga dicatat di dalam Injil-Injil sinoptik yang lain, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, memang di Danau Galilea ada ikan. Nah, mujizat 2 ekor ikan, nama jenis ikannya yaitu ikan tapila. Itu jenis ikan air tawar yang tumbuh di sana. Lalu dengan 5 roti jelai yang diberikan oleh seorang anak. Semula para murid meragukan pemberian yang kecil yang tidak berarti. Tapi sekaligus juga meragukan kuasa Yesus. Namun akhirnya dengan memandang dengan mata iman. Bukan hanya mata manusia, mata jasmani manusia. Para muridnya belajar ada mujizat Yesus yang melipat gandakan 2 ikan tapila dengan 5 roti jelai, bukan? Inilah pengalaman pertama yang meneguhkan para murid di sini yang benar-benar dialami. Lalu pengalaman kedua, di tengah danau, kisahnya di malam hari. Yesus memisahkan diri ke gunung untuk berdoa. Sesudah itu, memang salah satu ciri yang menonjol dari Yesus yaitu pribadi yang berdoa. Pribadi yang selalu ingat Bapaknya. Doanya tentu saja doa Yahudi. Doa model orang Yahudi yang menghampiri Bapaknya, Yesus pergi untuk berdoa. Maka muridnya meneruskan perjalanan kemana? Ke Kapernaum. Di cerita Injil sinoptis ada angin sakal. Angin yang memutar karena bertiup di danau. Murid-muridnya bingung mengatasi. Dan disitulah saudara-saudara baru Yesus datang. Yesus memperkenalkan diri. Ini aku, jangan takut. Sosok lelaki yang berjalan di atas air. Lelaki yang berjalan secara misterius datang pada waktu malam di kegelapan. Sosok yang datang dan berjalan di atas air. Ketika Danau Tiberias habis bergelora, seorang laki-laki yang mendekati mereka pada ayat 19 dan memperkenalkan dirinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah mujizat kedua yang meneguhkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memandang persoalan dengan benar. Saudara-saudara, memandang artinya melihat. Orang melihat dengan mata. Orang melihat ada kesulitan hidup. Orang melihat ada persoalan hidup. Orang melihat ada masalah dalam hidupku. Orang melihat ada problem dalam hidupku. Masalah bisa besar, bisa kecil, tergantung orang menghadapinya. Lalu kalau memandang dengan mata iman, dengan mata yang benar, tidak cukup hanya melihat dengan mata jasmani kita, mata manusia kita, tapi melihat dengan ketajaman spiritualitas kita. Ini yang ditunjukkan para murid, 12 murid yang ada bersama-sama dengan Yesus. Maka perlu memandang permasalahan yang ada, tapi memandang dengan mata iman yang benar. Nah, jika direnungkan 12 murid ini sama lo dengan diri kita.
Samanya apa? Sama karena sering memandang bukan dengan mata iman, tetapi dengan logika kita, dengan pikiran-pikiran rasional kita, dengan naluri kemanusiaan kita, seperti ditunjukkan dua murid di sini. Tapi sebelum membahas sosok tentang dua murid, saudara-saudara, saya akan kembali kepada desa yang namanya Tabga. Jadi di barat laut Danau Galilea ada desa yang namanya Tabga. Nah, disitulah atau letaknya kalau tadi di gambaran video itu sebelah selatan Kapernaumnya. Ada mata air, 7 mata air yang memancar, menghasilkan air hangat. Air hangat itu mengalir ke Laut Galilea. Lalu di Tabga ini saudara-saudara menyebabkan banyaknya tumbuh ganggang di sana dan menarik ikan yang namanya tapila itu. Kalau di Indonesia ya sejenis ikan mujair itu loh, yang disebut ikan petrus, ikan sebetulnya daerah tropis. Lalu pada musim dingin berbulan-bulan air laut di Galilea dingin. Disitulah ikan-ikan itu akan bergerak kemana mencari tempat yang hangat. Air yang hangat rupanya menarik ikan-ikan itu, sehingga disitulah saudara-saudara di sekitar Danau Galilea itu kemudian banyak ikannya. Maka mujizat penggandaan ikan terjadi di tempat itu. Jadi Tabga yang sebetulnya ada 7 mata air di tangan Yesus, di tangan kuasa Yesus, maka 2 ikan tapila itu mengenyangkan untuk kebutuhan perut 5.000 orang di danau itu. Nah, saudara-saudara, di tepi Danau Galilea kini ada satu gereja yang namanya Gereja Penggandaan Roti. Inilah mujizat pertama yang mengingatkan ada kuasa Tuhan yang luar biasa ketika 2 murid meragukannya dengan 5 roti dan 2 ikan. Tapi Yesus bisa melakukan sesuatu di luar rencana, pemikiran, logika ekonomi para murid. Maka pesannya jelas bagi kita. Dalam menyelesaikan masalah, menyelesaikan persoalan, jangan hanya memakai logika. Logika perlu sebagai alat pertimbangan bernalar. Logika perlu dan penting, tapi bukan satu-satunya yang terpenting. Tapi sebaliknya jangan mengabaikan logika lalu disingkirkan. Itu jadi emosional belaka. Tapi Tuhan, mujizat penggandaan roti ini, Tuhan bisa mengatasi logika dan pemikiran manusia yang tidak terpecahkan. Muridnya yang namanya Filipus di situ yang dengan mata iman diajar untuk percaya. Bukankah model muridnya Filipus ini merupakan model orang sekarang yang berpikirnya rasional, ekonomis, dan melupakan Tuhan, tidak mengandalkan kuasa Tuhan? Disitulah para murid belajar. Lalu saudara-saudara, aplikasinya apa? Dari Tabga, tempat yang subur dengan 7 mata air, sumber air hangat yang menarik ikan-ikan yang datang di segala musim. Lalu di tempat itu menjadi nyata ada kuasa Tuhan yang dinyatakan di pinggir danau itu. Ketika para muridnya meragukan dengan pikiran manusiawi dan meragukan kuasa Kristus di pinggir danau. Ketika 10 muridnya yang lain cuek, tidak memikirkan kebutuhan orang lain. Tapi di tempat itu ada Yesus yang peduli. Dia adalah Yesus sang sumber berkat yang membagikan tetesan berkatnya dengan 2 ekor ikan tapila ini yang mengenyangkan perut orang-orang yang datang. Sehingga mereka yang butuh makan akan kecukupan makanan, bahkan ternyata berkat yang Tuhan beri di sini cukup untuk mengenyangkan 5.000 orang laki-laki, bahkan ada sisa. Bukankah setelah orang puas makan masih tersisa? Ada berkat yang dilimpahkan di mana? Di
Danau Galilea. Jadi bukan hanya sumber mata air yang menarik ikan-ikan, tapi justru mempunyai sebuah makna rohani yang mengajar orang bahwa ada berkat yang dicurahkan dan mengajar orang tidak takut pada kelaparan perut. Saudara-saudara, disitulah saudara-saudara pesannya untuk kita. Lalu apa pesan yang kedua saudara-saudara dari peristiwa ini, saudara-saudara, mujizat di pinggir Danau Galilea? Bukan hanya soal ikan dan roti, makanan yang dibutuhkan perut. Kalau soal makanan di pinggir danau, Yesus mampu memelihara kebutuhannya. Apalagi kebutuhan yang lain, kalau kebutuhan fisik elementer pun Tuhan sanggup. Bagaimana dengan kebutuhan rasa aman, kebutuhan psikologis manusia? Tentu Tuhan akan sanggup penuhkan. Manusia dibebaskan dari rasa takut dan rasa tidak aman. Karena itu saudara-saudara, mujizat ini ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, dan juga Injil Yohanes bersama-sama untuk menguatkan jemaat termasuk kita saat ini untuk memandang persoalan dengan benar dan tidak meragukan kuasa Tuhan. Lalu bagaimana dengan murid yang namanya Andreas, tadi Filipus? Andreas menganggap remeh apa artinya pemberian ini. Meremehkan potensi pemberian orang, bahwa di tangan Yesus ternyata Yesus mampu. Yesus sang sumber berkat yang ternyata mampu melimpahkan berkat. Sehingga sesuatu yang kecil bukannya tidak berarti, tapi menjadi berarti. Pemberian seorang anak menjadi cukup untuk mengenyangkan banyak orang. Nah, melalui Andreas disadarkan, saudara-saudara, Tuhan ternyata sanggup ketika kita meremehkan apa yang dianggap kecil. Jadi pesan ini menjadi pesan yang berarti untuk kita memandang persoalan dengan benar. Lalu pesan yang kedua, saudara-saudara. Kalau pesan ini untuk umat, untuk kita semua, untuk para aktivis, untuk para penggiat di segala usia, memandang persoalan dengan benar. Lalu bagaimana dengan yang kedua, saudara-saudara, memandang pergumulan dengan benar untuk penatua. Saudara, Danau Tiberias adalah danau di mana para murid ini dipanggil, tapi menjadi tempat peneguhan. Peneguhan ketika para murid ini diteguhkan kembali ketika Yesus bangkit dari kematian. Saudara-saudara, kalau hari ini ada peneguhan penatua, saudara-saudara. Nah, disinilah saudara-saudara Danau Tiberias ini menjadi saksi. Kalau dulu para murid pernah terpesona ketika Yesus di Danau Tiberias, lalu Yesus memanggilnya untuk ikut aku. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Saudara-saudara, disitulah beberapa murid juga mengalami ketika membereskan ikan, membereskan jalannya dipanggil Yesus. Nah, Yohanes, Yakobus, Petrus, Andreas, mereka adalah penjala-penjala ikan di Tasik Tiberias. Ingat nama ini, mereka adalah orang kunci lingkaran pertama dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Saudara, beberapa penatua akan menjadi penatua. Ada yang dulu pernah menjadi penatua, ada yang baru. Justru disitulah Yesus mengapresiasi para nelayan Galilea ini. Panggilan menjadi penatua seringkali diplesetkan. Penatua berarti satu penat, tapi juga tua. Penat karena banyak rapat, rapatnya panjang lagi, tidak selesai-selesai. Penat plus tua, tua karena harus berpikir. Dari urusan gereja yang kecil sampai dengan yang penting dan terpenting. Maka saudara-saudara, panggilan penatua baru, disinilah berarti Tuhan mengapresiasi saudara. Siapapun saudara, dihargai, dipilih. Seperti Simon Petrus pada waktu itu. Seperti Andreas, seperti juga Yohanes dan Yakobus yang pada waktu itu dipanggil Tuhan. Untuk saudara yang pernah menjadi penatua, lalu selesai masa jabatannya diteguhkan lagi, juga sama, saudara juga dipanggil. Danau Tiberias mengingatkan panggilan dulu, kini dinyatakan kembali. Maka pertanyaannya satu, apakah saudara mau berjalan dengan Yesus?
Mau mengiring langkah Yesus. Kalau mau mengiring langkah Yesus bukan menjadi yang besar, bukan menjadi bos yang memimpin, yang memerintah, yang punya kuasa, punya otoritas. Tapi hanya menjadi pelayan, hamba yang memberikan dirinya. Nah, saudara-saudara, lalu ketika kita diminta menyelesaikan persoalan, apakah kita memiliki ketajaman dan kepekaan spiritual dalam melayani? Bukan hanya sekedar menjalankan roda organisasi, tapi ketajaman spiritual kita dalam melayani. Lalu ketika ada persoalan, saudara-saudara, kita diminta untuk menyelesaikan persoalan. Seperti tadi gambaran dalam bacaan kita. Tapi ada Yesus yang datang siap menolongnya. Dan nanti di pantai Tiberias yang sama setelah Yesus bangkit, Yesus ngomong yang sama kepada para murid, terutama kepada Petrus. Gembalakanlah domba-dombaku. Dan ini tugas panggilan untuk kita lakukan bersama-sama. Penatua bersama dengan pendeta menjadi gembala-gembala yang saling mengembalakan. Karena itu saudara-saudara, di sini dibangun gereja yang kedua. Ketika Petrus mau menggambarkan sosok Petrus, gembalakanlah domba-dombaku, maka mari saudara-saudara kita lakukan dengan kesetiaan, dengan komitmen, dengan karakter kita terus melayani. Itu pesan dari Tabga kita. Tuhan memberkati kita. Amin.
Marilah bersama dengan umat percaya di segala abad dan tempat, kita menyatakan pengakuan iman percaya kita dengan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita naikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang baik, kami ucap syukur ketika sampai saat ini Tuhan memberikan kami kesempatan, waktu, dan tempat untuk kami dapat beribadah di tempat kami masing-masing. Oleh karena itu ya Tuhan, saat ini kami mau menaikkan pokok-pokok doa syafaat kami. Kami mau berdoa secara terkhusus untuk bangsa dan negara kami Indonesia tercinta ini. Kami mau berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa negara kami. Kami mau berdoa untuk Bapak Presiden kami Joko Widodo. Tuhan mau memberikan ia hikmat-Mu sehingga Tuhan dapat membantu setiap problema-problema yang terjadi dalam setiap negara, bangsa dan negara kami Indonesia ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga mau ikut campur tangan dalam setiap proses pengambilan keputusan bersama dengan Bapak Presiden kami. Sehingga setiap pilihan yang diambil oleh pemerintah, kami juga dapat beriman bahwa itu semua juga terjadi atas kehendak sesuai dengan perkenangan tangan Tuhan. Ya Bapak, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia kami. Saat ini bangsa kami yang dilanda karena COVID-19 ini ya Tuhan, banyak pergumulan yang terjadi. Setiap orang merasakan setiap dampak yang terjadi karena COVID-19 ini ya Tuhan. Kiranya kami sebagai warga negara Indonesia ini ya Tuhan, kiranya Tuhan juga mau lingkupi kami dengan hikmat-Mu. Tuhan mau pakai kami ya Tuhan. Jikapun dalam setiap kami pribadi lepas pribadi yang masih berisiko untuk keluar rumah, Tuhan ingatkan kami untuk selalu mengikuti protokol kesehatan yang ada. Sehingga melalui dari kami ya Tuhan, kami dapat memutus penyebaran rantai COVID-19 ini. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk program dari pemerintah ketika vaksinasi ini masih terus berjalan di berbagai tempat. Kiranya Tuhan juga mau ikut campur tangan di dalamnya. Kiranya Tuhan mau gerakkan setiap orang-orang yang ikut ambil bagian dalam proses vaksinasi ini. Sehingga melalui dari program vaksinasi ini juga ya Tuhan, penyebaran COVID-19 ini dapat hilang dari negara kami tercinta ini. Ya Bapak, kami juga mau berdoa secara terkhusus bagi rakyat-rakyat di bangsa negara Indonesia ini ya Tuhan yang sedang terkena musibah, bencana alam. Karena Tuhan mau hadir bersama-sama dengan mereka. Tuhan mau ada di dalam setiap hati mereka. Tuhan memberikan pengharapan yang baru bagi setiap keluarga yang kehilangan, yang bersedih, yang berduka atas setiap musibah yang mereka terima. Kiranya kekuatan dan penghiburan dari Tuhan sajalah yang memberikan sukacita pengharapan yang baru bagi setiap mereka yang mengalami musibah ya Tuhan. Ya Bapak, saat ini kami juga tidak lupa untuk berdoa untuk gereja kami tercinta GKI Cinere. Kami mau berdoa secara terkhusus pada para pendeta. Kami mau berdoa untuk Pendeta Agus beserta keluarga. Kami mau berdoa untuk Bu Vena sampai saat ini sedang
dalam mengalami proses kemoterapi, kiranya Tuhan juga mau ikut campur tangan dalam setiap usaha yang dilakukan. Tuhan juga mau memulihkan dalam setiap penyakitnya. Sehingga setiap usaha yang sudah dilakukan dan perkenangan campur tangan Tuhan saja, Bu Vena juga dapat berpulih kembali. Dan Pendeta Agus dan Bu Vena pun dapat kembali menjalankan aktivitasnya seperti biasa ya Tuhan. Kami juga mau berdoa secara terkhusus untuk Pendeta Guntur Wibisono beserta dengan keluarga. Kami ucap syukur atas setiap kehadiran Pendeta Guntur beserta keluarga dalam setiap pelayanan yang sudah diberikan. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi keluarga Pendeta Guntur Wibisono. Kami juga mau berdoa secara terkhusus ya Tuhan untuk calon pendeta kami, Saudari Elisa Bernike, yang saat ini di tengah proses kependetaannya. Kiranya Tuhan juga mau turut campur tangan ya Tuhan dalam setiap proses-prosesnya. Dan lika-liku kehidupan pelayanannya bersama dengan jemaat. Kiranya Tuhan juga mau bersama-sama dengan saudara kami Elisa Bernike. Sehingga ketika Tuhan nantinya yang akan menempatkan beliau menjadi seorang hamba Tuhan tempat ini. Ya Bapak, kami juga mau berdoa secara terkhusus untuk majelis jemaat yang sudah terlibat dalam setiap pengambilan program-program terkait pelayanan dalam gereja GKI Cinere ini ya Tuhan. Kami mau berdoa dalam setiap program-program yang sudah direncanakan, kiranya Tuhan juga mau sekali lagi ikut campur tangan. Sehingga setiap program-program dan rencana-rencana yang sudah direncanakan ya Tuhan bisa dapat sesuai terjadi dengan kehendak sesuai tangan Tuhan saja. Kami juga mau berdoa secara terkhusus untuk yayasan kami, Yayasan Bahtera Kasih, yang dimana Tuhan tempatkan bersama-sama berpelayanan dengan GKI Cinere ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati yayasan kami Bahtera Kasih ini, terus dapat menjadi berkat dimanapun ia berada ya Tuhan. Kami teringat juga pada setiap komisi-komisi yang ada dalam gereja kami GKI Cinere ini. Kiranya Tuhan juga mau memberikan kesehatian bagi setiap para jemaat-Mu yang mengambil bagian dalam setiap pelayanan dalam komisi-komisi di GKI Cinere ini ya Tuhan. Sehingga melalui dari mereka GKI Cinere pun dapat menjadi berkat bagi setiap orang yang membutuhkan. Ya Bapak, kami juga mau berdoa secara terkhusus saat ini untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang lemah tubuh, yang sedang sakit, yang terbaring di rumah atau terbaring di rumah sakit. Ya Bapak, Engkaulah dokter penyembuh dari segala macam penyakit ya Tuhan. Kami beriman kepada-Mu. Kiranya Tuhan memberikan kami iman yang kuat bahwa pengharapan kepada Tuhan sajalah yang menyembuhkan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan juga mau menguatkan imun kami dalam setiap usaha-usaha yang sudah kami ambil. Makanan dan minuman yang kami konsumsi, vitamin serta obat-obatan yang kami pakai. Kiranya Tuhan juga mau ikut campur tangan dalam semuanya itu ya Tuhan. Sehingga ketika jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit, yang terbaring lemah, Tuhan mau kuatkan kembali. Dan kiranya mereka tetap bersuka cita dalam pengharapan rencana Tuhan indah pada waktunya. Ya Bapak, masih banyak lagi sekian pokok-pokok doa syafaat yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan mengetahui isi hati kami. Tuhan mengenal hati kami. Dan kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam kuasa tangan Tuhan saja. Kami mau serahkan seluruh pokok-pokok doa syafaat ini yang kurang dari sempurna ini ya Tuhan. Dalam nama tangan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita membawa persembahan kepada Tuhan dengan mengingat Mazmur 145 ayat 21. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus
untuk seterusnya dan selamanya. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan, syukurnya dapat mengirimkannya dengan cara transfer pada rekening GKI Cinere di Bank Mandiri dengan nomor 101 00 801 45582 atau dengan scan QR Code yang tertera pada layar. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Pun waktuku pakailah memujimu selamanya. Buatlah suaraku hanya mengagungkanmu dan sertakan lidahku jadi saksi Injilmu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada hari ini kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu dapat tertanam di setiap hati kami masing-masing. Dan pada saatnya Tuhan, kami akan memberikan persembahan syukur kami untuk pelayanan di GKI Cinere ini. Kami mohon Tuhan, berkati bagi yang telah memberi dan juga yang belum sempat memberi, biarlah pelayanan di tempat ini semakin diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan memberi persembahan kami yang terbaik. Haleluya, amin.
Umat yang terkasih, arahkanlah hatimu dan jiwamu kepada Tuhan. Jadilah muridnya yang setia bersaksi bagi Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Sang Sumber anugerah memberkati seluruh hidup kita. Kasih-Nya meneguhkan kita untuk hidup seturut kehendak-Nya. Tangan-Nya menyiapkan kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan sesama, kini dan selama-lamanya. Amin.